Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala kulli ashabi ajmain amma ba'd. Saudaraku jamaah salat zuhur rahimakumullah, mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita di bulan suci Ramadan maupun di luar Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang kasih Allah, kita sudah melampaui Ramadan, sudah menyelesaikan bulan suci Ramadan. Kita berbahagia, kita senang gembira karena telah menuntaskan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya apa-apa yang ada di bulan suci Ramadan. Namun ada sesuatu kekhawatiran manakala selepas Ramadan ini amal-amal ibadah yang selalu kita jaga di bulan Ramadan akan menguap begitu saja. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih Allah, ada beberapa hubungan yang perlu kita jaga bersama agar supaya amal-amal soleh kita terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semuanya melalui hadisnya, ittaqillaha haitsama kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ada 3 pesan. Yang pertama, ittaqillaha haitsama kunta. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, baik di kantor, di masjid maupun di jalan, di rumah, di mana saja. Hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah, artinya selalu senantiasa mencoba dan berusaha mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya semampu kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih Allah SWT, karena bekal yang terbaik dan terindah ketika kita menjalani hidup di dunia ini yaitu dengan membekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairazati taqwa wa taquni ya ulil albab. Bekal yang paling terbagus adalah takwa sampai kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap Jumat paling tidak kita diingatkan oleh para alim ulama, para ustadz, para kiai ketika berkhutbah dengan wasiat takwanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena memang takwa inilah yang memberikan kita nilai tambah nanti di sisi Allah. In akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan dan kebahagiaan seorang hamba ketika berjumpa kepada Allah adalah mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya, tempat yang mulia, dan tempat yang mulia di sisi Allah adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Berusaha sedapat mungkin kita bersama-sama, kita sadar kita manusia, banyak luput dan salah dan dosa, tetapi kita tetap berusaha memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Saudaraku yang kasih Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan penjelasan bahwa kita senantiasa harus menjaga hablum minallah, yaitu menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wadbi sayyatal hasanatamhuha, dan iringilah perbuatan jelek kita, salah keliru kita dengan perbuatan yang baik. Ini mengajarkan kita hablum min nafsi, yaitu hubungan dengan diri sendiri. Kita manusia sering salah, lupa, luput ketika hidup di dunia ini, baik dalam bercanda, bercengkerama, beradaptasi, bersosialisasi, bekerja, dan seterusnya. Kita sadar betul kita banyak keliru, alpa, dan salah.
Oleh karena itu, ketika kita sadar betul kita keliru dan salah, maka iringilah perbuatan-perbuatan keliru dan salah kita dengan perbuatan yang baik. Di antaranya ketika kita berbuat salah kepada Allah, melakukan salah dosa, kita beristighfar langsung. Tidak usah menunggu 1 tahun atau menunggu waktu sholat, tidak usah. Pada saat itu juga kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ketika kita melakukan kesalahan yang besar, kita bukan sekedar beristighfar, tapi kita mencoba bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih Sayang. Siapapun yang melakukan dosa ketika datang pada Allah dengan tulus ikhlas memohon pada Allah sebesar seluas apapun dosanya, pasti Allah ampuni itu. Karena Allah Ghafurur Rahim. Saudaraku yang kasih Allah, begitu pula ketika kita keliru sama manusia, sesama manusia, hendaknya kita segera meminta maaf. Kita iringi, kalau belum cukup meminta maafnya, kita bisa memberikan parcel atau hadiah atau cenderamata atau sesuatu yang membuat orang yang kita sakiti atau terluka hatinya ikhlas atau ridho kepada kita. Kita tutup itu semua bukan sekedar minta maaf, tapi mungkin agar tambah hatinya terbuka, kita membawa sesuatu agar supaya lebih mendekatkan pintu maafnya, ridhonya, keikhlasannya. Saudaraku yang dikasihi Allah SWT, yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hendaknya kita beradab kepada manusia dengan adab yang terbaik, berakhlak dengan akhlak yang baik. Ini mengajarkan hablum minan nas. Ketika potong hadis yang pertama mengajarkan hablum minallah, sedangkan potong hadis yang kedua mengajarkan hubungan pada diri kita sendiri sebagai insan manusia, dan kita yang ketiga hablum minan nas, kita diajari oleh Allah Rasulullah SAW agar supaya kita membangun hubungan yang baik kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Di antara ciri orang mukmin yang baik, yang sempurna imannya adalah orang yang terbaik akhlaknya. Akmalul mu'mina imanan ahsanuhum khuluqan. Akhlak yang terbaik menjadi sandaran, menjadi dasar ketika kita menilai seseorang tentang keimanannya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, mari kita membangun sesama manusia hubungan komunikasi, hubungan apa saja dengan sesama manusia dengan hubungan yang baik. Kita tunjukkan kita sebagai muslim ketika berjumpa sama saudaranya bastul wajhi, dengan wajah yang berseri, kita iringi sapaan kita, salam kita dengan senyuman. Karena Rasulullah SAW menyampaikan senyum sama saudaramu itu sedekah. Bukan sekedar absus salam, menyampaikan salam, mengucapkan salam, bukan sekedar tegur sapa, tetapi diiringi dengan senyuman agar supaya kelelahan, kepenatan orang-orang yang baik kita kenal maupun yang baru saja kita kenal menjadi akrab, bahwa kita al-muslim, akhul muslim, sesama muslim adalah bersaudara. Dan ketika kita bercanda, bersengkerama, berkomunikasi, beradaptasi atau berbisnis ke sesamanya, hendaklah berakhlak dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan pesan Nabi kita Muhammad SAW ini bisa kita terapkan semampu kita. Hubungan pada Allah kita jaga. Ketika kita luput dan keliru hubungan pada diri sendiri, kita langsung beristighfar kepada Allah. Kalau pada samanya kita memohon minta maaf. Dan terakhir, berkomunikasi atau berhubungan sesama manusia dengan akhlak yang terbaik. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.